Usai Patrick Kluivert tidak lagi menangani timnas, kursi pelatih kini lowong. PSSI didesak segera mencari penggantinya, lalu siapakah sosok yang tepat? Kami akan bahas bersama analis sepak bola Roni Pangemanan dan mantan pemain timnas Indonesia Indrianto Nugroho. Semuanya bergabung lewat sambungan dalam jaringan. Selamat malam semuanya, apa kabar? Selamat malam, Tifal. Terima kasih sudah bergabung bersama kami kali ini. Sudah ada desakan untuk segera mencari pengganti Patrick Kluivert nih, Bung Ropan. Tapi seberapa urgen mencari penggantinya Kluivert ini? Ya, kalau bicara urgent, ya sekarang kan lagi kosong. Memang harus secepatnya, karena kita akan menghadapi agenda pada bulan depan itu dengan FIFA Matchday. Paling tidak ada 2 pertandingan. Nah, kalau kita tidak punya pelatih kan ini yang agak sulit. Kecuali ada antisipasi dari PSSI, sementara mengambil misalnya pelatih yang ada dulu di Liga Super untuk sementara, sambil menanti pergantian pelatih selanjutnya untuk siapa yang resmi. Nah, itu yang ada. Kita juga akan menghadapi agenda di Piala AFF kan pada bulan Juli dan 1,5 tahun ke depan di Piala Asia. Jadi kalau bicara urgensi, ya sangat urgensi untuk penting menyiapkan sosok pelatih kepala yang baru gitu. Oke, sehingga Anda merasa tidak cukup hanya sebatas caretaker saja yang mengamankan posisi timnas kita ini? Oh, tidak cukup ya. Untuk caretaker itu kan hanya untuk bersifat sementara. Sudah sebaiknya bagi PSSI memikirkan berarti pelatih yang betul-betul punya kualitas untuk menggantikan posisi Kluivert. Dan saya rasa itu banyak. Apalagi yang masih nganggur saat ini siap untuk bisa menukangi tim Garuda kita dengan nama-nama yang sudah beredar sejauh ini. Saya rasa ada satu nama juga yang memang belum sempat diapungkan ke permukaan, dan saya rasa ini penting kalau bicara dengan sosok pelatih yang satu ini. Oke, ya. Tapi tahan dulu nyebut namanya, kita bahas nanti ya. Tapi kalau saya mau tahu juga pandangannya Mas Nunung, mengingat event besar terdekat kita adalah Piala Asia Januari 2027, Anda sepakat dengan pernyataannya Bung Ropan bahwa sudah urgent nih untuk mencari penggantinya Kluivert? Pastinya saya setuju dengan Bung Ropan. Timnas itu tidak semudah mencari istilahnya pemain ya, tapi ini sudah urgensi banget. Jadi paling enggak di bulan November nanti kita sudah dapat pelatih yang tepat untuk menggantikan Patrick Kluivert. Jadi caretaker menurut saya juga tidak berfungsi juga gitu, karena yang kita butuhkan adalah pelatih yang benar-benar nanti persiapan untuk 2026 dan 2027 AFF dan AFC, Mas Tifal. Tadi sudah disinggung juga Bung Ropan, banyak nama berseliweran nih Mas Nunung. Pengganti Kluivert di banyak tempat, di banyak platform sudah menyampaikan nama-nama itu. Tapi kalau mau rasional nih, kita perlu mengambil pelatihnya itu dari Asia atau Eropa menurut Anda, Mas Nunung? Kalau saya ya sebenarnya yang tahu karakter Asia dan karakter pemain-pemain kita. Jadi sebenarnya ya Asia lebih bagus, tapi kalau Eropa yang sudah punya nama ya kenapa enggak gitu loh, Mas. Karena pemain-pemain kita ya saat ini berada di level Eropa semua. Tapi ya itu tadi, jangan salah, kita harus punya fit and proper test dulu yang harus dijalankan oleh PSSI untuk pelatih yang selanjutnya menggantikan Patrick Kluivert gitu, Mas. Fit and proper yang diharapkan itu kayak gimana menurut Anda? Ya itu tadi, yang tahu kekuatan Asia, yang tahu kekuatan kultur kita, tahu karakter pemain-pemain kita, dan mereka stay di Indonesia. Jadi yang dipikirkan adalah bagaimana pelatih bisa stay di Indonesia dan bisa memantau pemain-pemain yang ada di Liga Indonesia. Kalau Liga Eropa mereka sudah tahu lah. Yang penting bagaimana perkembangan pemain di liga sendiri gitu loh, Mas. Dengan banyak pemain kita dari Belanda nih Bung Ropan, Anda merasa bahwa realistis atau rasionalnya kita ambil pelatih dari Eropa atau justru dari Asia? Saya rasa bukan soal dia harus mengerti soal kultur sepak bola di Asia atau apapun itu ya. Kalau bicara kita harus mencermati benar-benar yaitu CV dari pelatih itu, ya, kualitas pelatih itu. Jangan sampai kita membeli kucing dalam karung di sini seperti kemarin itu, kita tidak melihat tentang track record dari seorang pelatih untuk menangani tim nasional. Nah, kita belajar dari pengalaman kemarin, ya, kita jangan terlalu terburu-buru, melihat dulu semuanya baru kita memutuskan. Nah, sekarang bicara dengan pelatih. Pelatih apakah dari Asia atau di Eropa? Saya pikir dari Eropa yang paling pas. Dan nama ini yang mungkin dicatat, yang penting yang orang tidak bisa melihat, tetapi dia punya rekor yang bagus. Nama tersebut adalah Paulo Bento. Ya, orang berbicara dengan Jesus Casas dan macam-macam lah. Tetapi Paulo Bento ini kalau bicara untuk Asia juga,
dia pengalaman sekali bersama dengan Korea 2018 sampai 22 itu 56 pertandingan, itu 9 kali kalah. Rasio win-nya dia, kemenangan tuh 61%. Dengan Uni Emirat Arab juga begitu, 26 laga cuma ada 6 kekalahan. Jadi ini pelatih yang bagus. Ya sudah berpengalaman di Korea, bahwa Korea ke-16 besar di Piala Dunia 2022 di Qatar, dan ini cocok buat kita, dan saya rasa dialah orang yang paling tepat untuk bisa masuk, walaupun dari nama-nama tadi sudah banyak yang muncul ya. Oke, tapi ada juga usulan nama pelatih dari Liga Super, layak dicoba nggak kira-kira Bung Ropan? Ya bisa-bisa saja, kalau untuk sementara mencoba sambil menunggu pelatih yang sebenarnya, ya oke aja. Untuk pertandingan FIFA Matchday katakan pada bulan depan, ya bisa diambil aja. Tapi kan mereka masih dipakai di klub-klub, kecuali Bernardo Tavares mungkin yang sudah keluar mundur dari PSM Makassar, mungkin bisa dia ambil ya. Tapi kalau saya kembali ke Paulo Bento, dia sudah habis dengan Uni Emirat Arab bulan Maret yang lalu. Jadi pas untuk dia menukangi tim nasional Indonesia. Dan rasa-rasanya saya pikir dialah orang yang paling tepat ini. Mas Tifatul catat benar ini apa yang saya omongin, bahwa dari semua nama-nama yang ada beredar, tidak ada yang satupun yang menyebut nama ini. Jadi kalau kita bicara soal ada latar belakang dengan kultur Asia, ya dia paling pas, dan ya rekod yang sangat bagus begitu. Mas Nunung, layak dicoba nggak untuk pelatih di Liga Super menurut Anda? Ya kalau menurut saya sama seperti Bung Ropan, kenapa nggak harus dicoba di FIFA Matchday? Kita lihat dulu di FIFA Matchday seperti apa. Tapi ya itu tadi, kembali ke yang sebenarnya aja, karena kita butuh, masih ada waktu sebenarnya, roadmap kita sampai 2030 untuk Piala Dunia. Jadi kenapa nggak dari sekarang pelatih yang tadi Om Ropan bilang, Bento, kenapa nggak langsung aja disertakan gitu loh, supaya ya mereka juga tahu bagaimana membawa timnas kita ke level yang lebih tinggi gitu loh, Pak. Oke, dan harapannya semoga betul-betul ada penjelasan, karena yang ditunggu sekarang juga penjelasan dari PSSI kan. Mau apa lagi nih targetnya berikutnya? Ekspektasi Anda gimana, Mas Nunung? Ya ekspektasi saya tinggi lah, Mas, karena kan ya kita pernah, bagaimana timnas kita di Asia dulu pernah lolos di 96, terus setelah itu kita juga Raja Asia, tapi kenapa akhir-akhir ini jadi melempem kayak gini gitu loh. Jadi ya saya butuh penyegaran. Siapapun pelatihnya nanti bisa membawa timnas kita jadi lebih baik lagi gitu loh, menghadapi 2026, 2027, dan ya insya Allah sampai ke Piala Dunia nanti 2030. Bakal pelik nggak kira-kira mencari pengganti Kluivert ini menurut Anda, Bung Ropan? Saya pikir nggak ya. Kalau mencari pelatih pengganti Kluivert, tergantung PSSI. Pasti nama-nama mereka sudah punya, ya sudah tinggal dilihat. Namun yang saya bilang tadi kan, pelatih Portugal ini yang paling realistis untuk kita bisa dapatkan. Sebenarnya ada pelatih Maroko, Walid Halilhodžić, yang membawa Maroko ke semifinal di Piala Dunia 2022. Dia juga bisa diambil ya, karena ini pelatih yang punya rekod yang bagus. Ya antara dua itu, kalau mau lihat pelatih yang betul-betul sangat memahami ya sepak bola yang baik, bukan berarti itu tidak bagus yang lain. Tetapi kalau menurut saya dari kacamata yang berbeda, bahwa dua nama yang tidak disebut ini yang bisa akan masuk. Tapi saya lebih realistis dengan Paulo Bento ya, karena dia menangani Korea cukup lama, 2018 sampai 2022, Uni Emirat Arab juga. Jadi dia tahu persis. Jadi kita pas untuk mengontak pelatih Portugal ini. Itu yang saya inginkan. Drama-drama problem di ruang ganti itu gimana nanganinnya menurut Anda, Bung Ropan? Saya pikir kalau dengan pelatih yang smart, yang cerdas ya, yang punya CV yang jelas, ya punya wibawa. Nah, yang kita butuhkan sekarang kan sosok pelatih yang punya karismatik ya, yang punya wibawa yang di ruang ganti, yang semua pemain respect terhadap pelatih tersebut. Itu yang paling penting untuk bisa menyejukkan ruang ganti pemain yang dia bisa adamkan. Nah pelatih ini yang paling pas. Memang Yesus Casas juga oke. Banyak pelatih-pelatih lain yang bagus. Tapi karena saya mengikuti benar cara dari Paulo Bento incar melatih yang tidak banyak disinggung oleh media-media, kecuali pada saat ini yang saya bicara di Kompas TV. Jadi khusus perdana nih kayak ini. Khusus. Ini spesial edisi khusus. Kompas TV dengan Paulo Bento. Ya. Jadi ini istimewa gitu. Bung Ropan, Mas Nunung, terima kasih banyak sudah berbicara untuk kami kali ini. Sehat selalu semuanya. Selamat malam. Ya, sama-sama. Terima kasih. Malam-malam.